iNews siang hari ini kami awali dari informasi 8 rumah di permukiman padat Jalan Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat terbakar Minggu dini hari tadi. Penyebab kebakaran diduga korsleting listrik. Kebakaran di Jembatan Besi dulu bangkit. Ya, mohon teman-teman yang dekat sanak famili silakan datang bantu ya. Kebakaran di depan di Jembatan Besi. Api cepat membesar dan membakar 8 rumah di kawasan padat penduduk di Jembatan Besi, Jakarta Barat Minggu dini hari. Api merambat ke rumah lainnya membuat panik warga sekitar yang tinggal tidak jauh dari lokasi kebakaran. Diduga api berasal dari konsleting listrik dari salah satu rumah warga. Titik awal kebakarannya itu terjadi di wilayah Itu ada berapa rumah Pak diperkirakan? Yang saya pantau itu ada satu rumah, cuman itu terdiri dari 21 unit mobil pemadam kebakaran dari Jakarta Barat dikerahkan untuk memadamkan api. Dan api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kasusnya kini ditangani Polsek Tambora, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Sofyan Firdos, iNews melaporkan. Kebakaran juga menghanguskan bangunan lapak limbah dan rumah makan di Karawaci, Kota Tangerang. Banyaknya bahan mudah terbakar sempat menyulitkan pemadaman. Telah terjadi kebakaran pada malam hari ini sekitar jam 12 kurang lebih ya. Ini terjadi di Kebakaran menghanguskan bangunan lapak limbah dan rumah makan di Jalan Galeong, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan sulit dikendalikan. Petugas menunjukkan 15 unit mobil damkar ke lokasi dan berupaya melokalisir api. Keroncong sudah di TKP, namun terkendala dengan air. Tolong apabila ada sumber air digeser ke... Namun sulitnya sumber air dan besarnya kobaran api membuat proses pemadaman berlangsung cukup lama. Api baru bisa dipadamkan setelah 2 jam. Ini lapak-lapak banyak jenis ya, ada kardus, ada kayu, macam-macam lapak ini di sini. Kita juga belum tahu penyebab terjadinya kebakaran ini karena dari kita juga masih belum bisa mengetahui si pemilik lapak-lapak tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Panik, bus jurusan Lampung Bekasi terbakar di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Api diduga dari mesin yang berada di belakang bus. Inilah video amatir. Sebuah bus terbakar di Jalan Raya Diponegoro, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Kejadian bermula saat bus jurusan Lampung Bekasi melaju dari arah barat menuju timur. Sopir dan kernet bus baru mengetahui bus mengeluarkan api dan asap dari bagian mesin belakang karena diberitahu oleh pengendara lain. Diduga kebakaran terjadi akibat konslet pada bagian mesin bus tersebut. Api dengan cepat merambat ke seluruh badan bus. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Karena bus yang berpenumpang 6 orang langsung menepi dan berhasil mengevakuasi penumpang. damkar atau gimana Bang? Setelah itu ya nelpon damkar tadi, cuman ya karena macet tidak agak terlambat nyampainya. Kita udah pakai hidrannya pabrik, cuman agak sedikit kendala macet tadi nggak tahu apa air tidak keluar. Saat ini bus dalam penyelidikan Lantas Polres Tambun Selatan dan Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Agus Rohim, iNews melaporkan. Pemirsa, mobil taksi listrik tiba-tiba mundur hingga menabrak kaca restoran di Kota Tangerang, Banten. Saat kejadian, sopir taksi keluar dari mobil menghampiri pengemudi mobil lain yang menabrak mobilnya untuk meminta pertanggungjawaban. Inilah detik-detik sebuah mobil taksi bertenaga listrik yang mundur tanpa pengemudi hingga akhirnya terhenti ketika menabrak kaca sebuah restoran pada Jumat kemarin.
Akibat hantaman cukup keras, kaca hancur berantakan. Noval Andrian, salah seorang pekerja restoran, menuturkan kejadiannya bermula ketika mobil taksi hendak keluar usai mengisi daya baterai mobilnya, namun justru ditabrak mobil lainnya. Sopir taksi pun keluar ruang kemudi tanpa mematikan mesin mobil untuk menghampiri pengemudi yang menabraknya. Namun tak disangka, mobil melaju mundur sendiri. Jadi memang dari depan dulu, bukan sopir itu mundur, memang posisinya nggak ada drivernya sih gitu. Jadi terjun bebas aja dia belakang tuh kan. Nah, posisinya gitu aja sih. Jadi untuk sampai saat ini kebetulan kita udah mediasi juga sama yang bersangkutan ya, sama drivernya, dia mau tanggung jawab terkait masalah kejadian yang ini. Sehari-hari terdapat puluhan taksi listrik yang mengisi daya di bagian belakang restoran. Atas kejadian ini, sopir taksi bersedia mengganti kerusakan yang ditimbulkan dari kelalaiannya. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Sementara itu diduga akibat sopir mengantuk, sebuah truk kontainer terguling di jalur Pantura Brebes, Jawa Tengah. Kecelakaan tunggal ini membuat arus lalu lintas terhambat. Kecelakaan tunggal ini terjadi di Jalan Raya Bangsri, Kecamatan Bulakamba, Brebes, Jawa Tengah. Truk kontainer bermuatan logam ini melaju dari arah Semarang menuju Jakarta dan menabrak beton pembatas jalan. Akibatnya kontainer pun terlepas dan menutup jalur Pantura dari arah Jakarta. Diduga kecelakaan terjadi karena sopir mengantuk. Akibat kecelakaan terjadi kemacetan dari arah Jakarta sepanjang 2 km. Sementara untuk kendaraan roda 4 dari arah Tegal menuju Jakarta dialihkan ke jalur Lingkar Utara dan pintu tol Brebes Barat. Pemirsa, oknum polisi terlibat tabrak lari menggunakan mobil hingga menabrak 2 kendaraan motor di Asahan, Sumatera Utara. Atas peristiwa tersebut, oknum polisi nyaris diamuk massa. Mobil tabrak lari. Satu unit mobil dikejar warga di Jalan M. Yamin, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara, usai menabrak 2 kendaraan bermotor. Pelaku tabrak lari melaju kencang saat berusaha kabur dari kejaran warga. Terjebak kemacetan, akhirnya pelaku tabrak lari berhasil diberhentikan warga. Warga yang geram sempat emosi dan berusaha menghakimi pria di dalam mobil yang ternyata merupakan anggota polisi. Oknum polisi yang terlibat tabrak lari sudah dimintai keterangan. Ia nekat kabur karena panik usai menabrak pengendara dan dikejar oleh warga. Kami sangat berterima kasih dengan adanya berita tersebut di media. Dengan adanya itu sehingga kami pihak kepolisian, perintah dari Bapak Kapolres untuk segera ditindaklanjuti. Jadi kami langsung ke TKP dan langsung membawa korban ke rumah sakit. Atas kejadian tersebut, oknum polisi yang terlibat tabrak lari mendatangi sejumlah korban dan telah melakukan perdamaian secara kekeluargaan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Seorang wisatawan hilang terseret ombak tinggi saat berlibur di Pantai Lumpue, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Proses pencarian terus dilakukan tim SAR gabungan. Beginilah suasana pencarian wisatawan yang hilang saat berlibur di Pantai Lumpue, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Korban diketahui seorang pelajar SMA yang sedang berlibur bersama teman kelasnya. Awal kejadian, korban hilang saat tengah berenang di pantai bersama salah satu temannya. Namun ombak tinggi tiba-tiba menyeret korban hingga akhirnya hilang. Sementara teman korban berhasil menyelamatkan diri dan langsung melaporkan kejadian tersebut. Korban tenggelam dan selanjutnya hilang. Kami terima laporan kurang lebih jam 12.30 dan langsung kami melakukan persiapan untuk melakukan pencarian. Pak, ada berapa korban, Pak? Tadi ada 2, cuma yang satu sudah terselamatkan, ditemukan dan terselamatkan. Sekarang ada di Puskesmas Lumpue. Yang satu sekarang ini masih hilang.
Proses pencarian terus dilakukan tim SAR gabungan di sekitar lokasi hilangnya korban. Namun proses pencarian terganggu akibat cuaca buruk dan ombak tinggi. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Setelah perpanjangan 2 hari, tim SAR menutup operasi pencarian korban tenggelamnya kapal motor Putri Sakinah di perairan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Operasi ditutup dengan 1 korban WNA belum ditemukan, yakni anak dari Fernando, pelatih sepak bola wanita klub Valencia. Operasi pencarian seorang wisatawan asal Spanyol, korban tenggelamnya kapal motor Putri Sakinah di perairan Pulau Padar, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur resmi ditutup. Operasi menyisakan 1 korban yang merupakan anak laki-laki dari Fernando Martin Carreras, pelatih sepak bola wanita klub Valencia FC. Penutupan ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh perwakilan TNI Polri, Basarnas, Bupati Manggarai Barat, dan pihak keluarga korban di Pelabuhan Marina Labuan Bajo, NTT. Kepala Kantor SAR menyebut tak menutup kemungkinan operasi SAR kembali dibuka jika muncul tanda-tanda penemuan korban. Dapat kami sampaikan terkait pelaksanaan operasi SAR di hari ke-15, tepatnya tadi pukul 14.20, operasi SAR kita nyatakan ditutup, tetapi tetap kita melaksanakan namanya monitor. Kita melaksanakan monitor terhadap 1 yang belum diketemukan. Dengan dibukanya pelayaran yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah, dengan dibukanya pelayaran diharapkan dengan pelayaran itu berjalan, adanya tanda-tanda korban ataupun korban terlihat, dan tim bisa melaksanakan proses evakuasi. Nah, itu yang dilaksanakan pada saat ini di hari ke-15 kita nyatakan operasi SAR kita tutup. Selama 15 hari pencarian, tim SAR berhasil temukan jasad 3 penumpang kapal motor Putri Sakinah, yakni Fernando, putrinya yang berusia 12 tahun, dan putranya yang berusia 10 tahun. Sementara upaya pencarian 1 lagi putra dari Fernando terkendala cuaca buruk. Tim SAR bahkan sampai memperpanjang pencarian 2 hari untuk mencari korban. Polisi sendiri telah tetapkan 2 tersangka dalam kecelakaan ini, yakni nakoda kapal Putri Sakinah dan anak buah kapal bagian mesin. Keduanya dijerat pasal tentang kelalaian yang akibatkan orang lain meninggal dunia. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pemerintah Kota Depok merespons video viral mengenai sampah yang menggunung. Satuan tugas akan dibentuk pemerintah untuk penyiapan pengelolaan sampah jangka panjang. Sampah yang menggunung di sejumlah titik di Kota Depok, Jawa Barat ramai diperbincangkan warganet. Pasalnya, sampah sudah meluber ke badan jalan hingga mengganggu pengendara dan warga. Pemerintah Kota Depok, yaitu Wali Kota Depok, merespon video viral yang kian meresahkan warga. Ya, pertama terkait dengan yang kemarin diviralkan teman-teman, sudah langsung ditindaklanjuti oleh teman-teman DLHK, dan saya akan segera membentuk Satgas Sampah. Artinya untuk kondisi-kondisi yang seperti kemarin akan langsung ditindaklanjuti, akan berkeliling terus Satgas ini untuk mengatasi sampah-sampah liar yang ada di Kota Depok ini, yang untuk reaksi atau respon terhadap laporan-laporan atau kondisi-kondisi di lapangan. Selain pembentukan Satgas, Pemkot juga sudah bekerjasama dengan perusahaan swasta untuk pengelolaan sampah Kota Depok. Pemerintah menyediakan lahan 2 hektar untuk pembangunan pengelolaan sampah kota. Pemerintah juga akan mendorong pemilihan sampah di tingkat RW untuk mengurangi beban TPS dan TPA. Dikarenakan TPA Cipayung mengalami overload dan kendaraan pengangkut sampah menuju tempat pembuangan sampah sementara terbatas. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan.
Ya, penumpukan sampah juga terjadi di kawasan Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta. Tumpukan sampah karena keterbatasan armada pengangkut ke tempat pembuangan akhir. Dan berikut liputan jurnalis iNews Hadisti Arifah. Pemirsa, tumpukan sampah di Pasar Induk Kramat Jati hingga saat ini masih terlihat menggunung. Di belakang saya terlihat saat ini proses pemindahan dan juga pengangkutan sampah tengah dilakukan. Kalau kita lihat tumpukan sampah yang menggunung di Pasar Induk Kramat Jati ini ketinggiannya mencapai lebih dari 4 meter. Tentunya ini juga menyebarkan aroma yang tak sedap dan juga menyengat sehingga cukup mengganggu aktivitas pasar, baik itu kepada para pedagang maupun juga pada para pengunjung. Tak jarang saya melihat pengunjung di Pasar Kramat Jati ini yang melintasi kawasan tumpukan sampah ini terlihat menutup hidung dan juga mulut mereka karena terganggu dengan aroma yang menyengat dan juga tentunya tak nyaman. Bahkan saya pun ini tadi berjarak sekitar 10 meter dari tumpukan sampah ini, aromanya pun masih begitu menyengat, tercium oleh diri saya sendiri. Dan kemudian juga penyebab utama dari tumpukan sampah yang menggunung di Pasar Induk Kramat Jati ini disebabkan oleh tingginya aktivitas pasar, khususnya komoditas pedagang sayur dan juga buah yang menghasilkan sampah organik dalam jumlah besar setiap harinya dan tidak sebanding dengan truk pengangkut sampah yang biasanya idealnya ini beroperasi sebanyak 15 unit setiap harinya, namun dalam beberapa hari ini hanya dioperasikan sebanyak 8 unit karena dalam proses perbaikan. Nah, kalau di Pasar Induk Kramat Jati ini setiap harinya sampah yang dihasilkan ini mencapai 120 hingga 150 ton, sehingga truk-truk yang beroperasi ini tidak dapat mengangkut seluruhnya sampah yang menumpuk di lokasi pasar ini. Dan dari Pemprov DKI Jakarta bersama juga dengan pemerintahan Kota Jakarta Timur ini juga telah berusaha melakukan upaya untuk proses pemindahan dan juga pengangkutan sampah yang memang sudah dilakukan dalam 4 hari belakangan ini. Ditargetkan akan selesai dalam 5 hari. Berupa upaya yang dilakukan ini adalah dengan mengkerahkan sebanyak 13 unit kendaraan berat, kemudian juga 10 unit tronton dan juga 2 unit sekop guna mempermudah proses pengangkutan dan juga pemindahan sampah ini nantinya ke tempat pembuangan akhir Bantar Gebang, Bekasi. Dan ditargetkan proses pemindahan dan pengangkutan sampah ini akan rampung pada 11 Januari 2026. Dari Jakarta, Hadisti Arifah, Rama Romadona, iNews melaporkan. Operasi tangkap tangan pejabat kantor pajak Jakarta Utara, 5 orang jadi tersangka, logam mulia miliaran rupiah disita. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.